Izin Prof, semoga Profesor selalu dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok SGDB2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul PCR in Diagnosis of Infectious Disease khususnya dalam COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Ratna Idewanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Jadi yang melatar belakangi proyek ini adalah polymerase chain reaction atau PCR telah menjadi terobosan besar dalam ilmu pengetahuan sejak penemuannya. Awalnya digunakan hanya untuk menggandakan DNA, PCR kini berkembang untuk mencakup teknik seperti reverse transcription PCR atau RT-PCR yang memungkinkan amplifikasi RNA menjadi DNA. Penggunaan enzim seperti Taq polimerase yang stabil terhadap panas juga meningkatkan efisiensi teknik ini. PCR telah merevolusi diagnosis penyakit menular termasuk COVID-19 dengan kemampuan untuk mendeteksi patogen dengan cepat dan akurat, bahkan sebelum gejala muncul. Dalam konteks COVID-19, tes standar untuk deteksi SARS-CoV-2 adalah RT-PCR menggunakan sampel dari swab nasofaring, orofaring, sputum, atau cairan bilas bronkial. Teknik ini memungkinkan deteksi infeksi pada tahap awal, memberikan peluang untuk intervensi medis yang lebih efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian PCR dalam diagnosis virus COVID-19. Yang kedua, bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan tes PCR. Dan yang ketiga, apa keunggulan dan tantangan dalam melakukan tes PCR. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Namun pertama-tama perkenalkan, nama saya Isabel Aurelia Borel dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan penulisan student project ini, yaitu yang pertama adalah memahami definisi polymerase chain reaction atau PCR secara mendalam, khususnya dalam konteks diagnosis virus COVID-19. Kemudian menjelaskan prosedur dan mekanisme pelaksanaan tes PCR sebagai alat diagnostik utama untuk COVID-19. Lalu menganalisis keunggulan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi tes PCR, baik secara teknis maupun dalam skala praktis. Selanjutnya adalah manfaat penulisan dari student project ini. Ada dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara praktis dan juga teoritis. Secara praktis adalah untuk menjadi media pembelajaran dalam memahami teknologi diagnostik molekular seperti PCR dalam konteks penyakit infeksi, khususnya COVID-19. Kemudian melatih kemampuan analisis kritis terhadap prosedur medis yang sering digunakan dalam praktis klinis, kemudian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya inovasi teknologi dalam dunia kedokteran untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dan secara teoritis adalah berkontribusi dalam menambah referensi ilmiah terkait penerapan tes PCR pada diagnosis penyakit yang relevan dengan studi kedokteran. Baik, mohon izin Prof. Perkenalkan nama saya Gede Bagus Susila Pratyana Nursai Oka dengan NIM 24025111046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada PCR. Polymerase chain reaction atau PCR atau reaksi berantai polimerase adalah teknik amplifikasi asam nukleat yang digunakan untuk mendenaturasi dan renaturasi segmen pendek DNA menggunakan enzim DNA polimerase 1, suatu isolat dari Thermus aquaticus yang dikenal sebagai Taq polimerase untuk menghasilkan beberapa salinan segmen asam deoksiribonukleat atau DNA target yang dibatasi oleh sepasang oligonukleotida atau primer. PCR diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Mullis et al. Yang kemudian dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka. PCR adalah alat monumental yang digunakan dalam ilmu biomolekuler karena kemampuannya yang mendalam untuk memeriksa dan mendeteksi komponen DNA. Keserbagunaan PCR telah digunakan dalam berbagai bidang penelitian ilmiah, seperti kedokteran diagnostik, pertanian, dan forensik. Mohon izin Prof, perkenalkan nama saya Niputu Pandendiartari atau Indi dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis PCR dalam diagnosis penyakit menular. Yang pertama ada PCR konvensional, yang dimana metode ini digunakan untuk amplifikasi DNA tanpa kuantifikasi, yang hasilnya biasanya dianalisis melalui elektroforesis untuk mengidentifikasi keberadaan produk amplifikasi. Lalu yang kedua ada qPCR, yang dimana qPCR itu memiliki nama lain kuantitatif PCR, juga dikenal sebagai PCR waktu sebenarnya, yang dimana memungkinkan
kuantifikasi DNA selama proses amplifikasi dan berguna untuk menentukan jumlah salinan DNA patogen dalam sampel. Lalu yang ketiga ada RT-PCR atau Reverse Transcription PCR, yang dimana digunakan untuk mendeteksi RNA virus dengan cara mengubah RNA menjadi DNA dan menggunakan enzim transkriptase balik sebelum amplifikasi. Lalu yang keempat ada Nodes PCR, yang dimana Nested PCR ini merupakan metode yang melibatkan dua set primer dan dua tahap amplifikasi untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas deteksi patogen. Nah, ini sering digunakan ketika jumlah target DNA sangat rendah. Lalu yang terakhir ada multiplex PCR, yang dimana ini memungkinkan deteksi beberapa target DNA dalam satu reaksi dengan menggunakan lebih dari satu pasang primer. Sekian yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prosedur pelaksanaan tes PCR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eroseptri Brahwa Karo dengan digit NIM terakhir 040. Prosedur PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi sejumlah kecil DNA untuk analisis lebih lanjut. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama yang terulang dalam siklus berulang yang dikendalikan oleh alat yang disebut thermal cycler. Tahap yang pertama yaitu denaturasi, di mana sampel DNA dipanaskan pada suhu sekitar 95 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA ganda dengan memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa komplementer menghasilkan dua untai DNA tunggal. Yang tahap kedua adalah annealing. Setelah denaturasi, suhu diturunkan antara 50 hingga 60 derajat Celcius, memungkinkan primer yang telah dirancang khusus untuk mengikat pada urutan komplementernya pada untai DNA tunggal. Tahap ketiga yaitu elongasi atau amplifikasi. Pada tahap ini suhu dinaikkan lagi menjadi sekitar 75 hingga 80 derajat Celcius untuk memfasilitasi aktivitas enzim DNA polimerase. Enzim ini menyusun untai DNA baru yang komplementernya dengan untai cetakan dimulai dari ujung 3' dan berkembang dalam arah 5' ke 3'. Proses ini menghasilkan salinan DNA yang identik dengan cetakan. Proses PCR ini diulang sebanyak 30 hingga 40 siklus. Setiap siklus mengandung ketiga langkah di atas yang mengarah pada amplifikasi yang signifikan dari DNA target. Setelah amplifikasi selesai, untuk memverifikasi hasilnya, biasanya dilakukan elektroforesis gel agrosa dengan pewarnaan etidium bromida untuk melihat pola amplifikasi DNA. Gel dianalisis di bawah cahaya ultraviolet untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan. Untuk memastikan spesifitas hasil, langkah lebih lanjut yang digunakan untuk mendeteksi dan memverifikasi produk amplifikasi DNA dengan probe spesifik. Sekian dari presentasi saya, Prof. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Karayona Deva dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 032. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada prinsip kerja PCR untuk COVID-19. Saat ini, tes standar untuk deteksi SARS-CoV-2 adalah SARS-CoV-2 Real-Time Reverse Transcription Quantification Polymerase Chain Reaction atau Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Adapun prinsip kerja dari RT-PCR yaitu yang pertama, mengambil sampel menggunakan bahan swab, nasofaring atau orofaring, sputum atau cairan bilas bronkial. Yang kedua, mengubah RNA virus menjadi cDNA atau DNA komplementer menggunakan enzim reverse transkriptase. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ida Ayu Widuri Chandra Maswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044.
Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai prinsip kerja PCR untuk COVID-19. Nah, proses selanjutnya itu adalah melakukan kopi cDNA dengan bantuan enzim DNA polimerase. Untuk memperoleh DNA untai ganda yang akan digunakan sebagai format pada reaksi berikutnya, yaitu memperbanyak pasangan DNA dengan teknik PCR. Nah, selanjutnya dilakukan aplikasi melalui suatu reaksi berantai atau yang disebut polymerase chain reaction dengan menggunakan siklus thermal secara berulang. Nah, proses aplikasi ini pada umumnya dapat berlangsung puluhan hingga ratusan kali siklus sehingga dapat menciptakan miliaran pasangan DNA dalam waktu 6 jam hingga 2 hari. Nah, hasil positif pada pemeriksaan swab antigen dan hasil reaktif pada pemeriksaan rapid test antibody tidak bisa dijadikan penentu bahwa pasien tersebut terinfeksi virus corona. Dikarenakan antigen dan antibody yang terdeteksi bisa saja disebabkan oleh virus lain dan dapat memberikan hasil positif yang palsu. Nah, untuk memastikan diagnosis dari hasil swab antigen yang positif dan rapid test antibody yang reaktif, maka akan lanjutkan ke pemeriksaan real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil pemeriksaan real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR pada pasien yang sudah terkonfirmasi positif pada swab antigen dan reaktif pada pemeriksaan rapid test antibody. Nah, hasil pemeriksaan RT-PCR dinyatakan positif bila terdapat akumulasi sinyal fluoresensi dari sekian kali siklus amplifikasi. Nah, hingga melewati batas ambangnya. Dikenal dengan istilah cycle threshold, yaitu nilai CT adalah jumlah siklus yang dibutuhkan sampai sinyal fluorescence melewati ambang. Nah, nilai CT secara proporsional berbanding terbalik dengan jumlah asam nukleat di dalam sampel. Artinya, semakin rendah nilai CT, maka semakin banyak asam nukleat yang terdeteksi di dalam sampel. Baik, di sini saya akan menuliskan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Ayu Persyani dengan 3 digit terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan PCR dalam diagnosis COVID-19. Nah, sepanjang pandemi COVID-19, uji amplifikasi asam nukleat atau NAAT dan uji antigen cepat atau RAT terutama digunakan untuk mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2. Nah, adapun NAT seperti reaksi berantai polimerase transkripsi balik atau RT-PCR secara langsung dapat mendeteksi RNA virus dan dianggap sebagai sebuah gold standar untuk sensitivitas dan juga spesifitas dari diagnostik. Nah, adapun keunggulan yang dimiliki oleh RT-PCR adalah kemampuan alatnya yang mampu memeriksa dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Namun, metode RT-PCR ini membutuhkan teknisi profesional untuk melakukan pemeriksaan, menganalisis data dengan tepat, dan juga memerlukan peralatan khusus karena proses pengerjaannya yang relatif lebih rumit. Selain itu, pada RT-PCR juga membutuhkan laboratorium minimal dengan fasilitas BSL-2. Baik Prof, mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anak Agung Ketut Wahid Riyadi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 042. Yang dimana saya pada kali ini akan melanjutkan pembawaan materi yaitu keunggulan PCR dalam diagnosis COVID-19. Pada metode reverse transkriptase PCR, kesalahan pengerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya identifikasi sampel yang salah, proses pengambilan sampel yang tidak benar, menjadi penyebab kesalahan dari diagnostik. Tetapi jika dibandingkan dengan rapid test antibody, dilihat dari proses pengerjaannya, rapid test antibody lebih unggul jika dibandingkan dengan metode reverse transkriptase PCR, karena mudah dilakukan, menghemat waktu, tidak memerlukan peralatan yang rumit, dan pengerjaannya pun relatif cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inyoman Ananta Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 036. Yang dimana tantangan dalam pengujian PCR untuk COVID-19. Seperti yang sudah kita tahu semua, untuk pengujian PCR atau PCR test, sudah menjadi dasar diagnosis untuk menentukan seseorang positif ataupun negatif semenjak pandemi COVID-19, yang dimana dalam penerapannya terdapat beberapa keterbatasan ataupun tantangan yang dihadapi, yang dimana untuk poin pertama adalah keterbatasan teknis, yaitu untuk pengumpulan dan penanganan sampel negatif dan positif palsu dan infrastruktur laboratorium. Untuk pengumpulan dan penanganan sampel yang dimana faktor-faktor seperti waktu pengambilan sampel terkait dengan muncul gejala serta tempat sampel diambil dapat memberikan dampak
terhadap hasilnya. Lalu untuk negatif dan positif palsu, yang dimana saat tes PCR dapat memberikan hasil negatif palsu jika jumlah RNA virus dalam sampel tidak mencukupi atau terjadi degradasi RNA selama penyimpanan dan transportasi. Lalu sebaliknya, untuk hasil positif palsu bisa muncul ketika mendeteksi sisa virus yang sudah tidak aktif, khususnya pada pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Lalu untuk infrastruktur laboratorium yang dimana proses PCR ini membutuhkan peralatan laboratorium yang canggih dan tidak dapat tersedia secara universal yang dimana hal ini dapat membatasi kapasitas pengujian di banyak wilayah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Inyoman Teja Sentosa dengan NIM 24025111038. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tantangan dalam pengujian PCR untuk COVID-19. Sebelumnya sudah jelaskan mengenai keterbatasan dalam pengujian PCR untuk COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tantangan operasional yang dihadapi dalam pengujian PCR untuk COVID-19. Terdapat 3 masalah utama. Yang pertama, adanya masalah mengenai rantai pasokan, di mana banyak negara menghadapi keterlambatan dalam mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, yang di mana hal ini mampu menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan operasi pengujian secara efektif. Kemudian yang kedua, adanya koordinasi antar lembaga, di mana di beberapa daerah kurangnya komunikasi dan juga perencanaan yang baik menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan pengujian PCR itu sendiri. Dan masalah yang terakhir adalah adanya hambatan kebijakan dan juga regulasi, di mana kebingungan di kalangan pasien dan juga penyedia layanan kesehatan dapat muncul jika pedoman dan kebijakan pengujian diubah dengan cepat tanpa koordinasi yang jelas, di mana tidak konsistennya peraturan tentang siapa yang harus diuji dan dalam kondisi apa dapat diuji, itu dapat menyebabkan salah tafsir dan juga hasil tes yang tidak tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimade Desia Widya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 048. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari student project yang berjudul PCR Diagnosis of Infection Disease COVID-19. Kesimpulannya adalah Polymerase Chain Reaction atau PCR merupakan salah satu perkembangan teknik molekuler yang digunakan untuk amplifikasi DNA ataupun RNA. Prinsip kerja dari RT-PCR ini adalah mendeteksi keberadaan materi genetik spesifik pada SARS-CoV-2 yang terdapat dalam sampel. RT-PCR ini mengubah RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA yang digunakan untuk mendeteksi RNA virus SARS-CoV-2. Tahapan pelaksanaan dari tes ini mencakup pengambilan sampel melalui swab nasofaring, ekstraksi DNA, amplifikasi, dan deteksi menggunakan mesin RT-PCR. Dengan akurasi yang lebih tinggi dari rapid test serta kemampuan deteksi virus pada tahap awal infeksi, PCR dalam diagnosis COVID-19 sudah diakui menjadi standar global. Dalam penerapannya, kesalahan dapat terjadi akibat jumlah RNA virus yang rendah atau sisa RNA virus yang tidak aktif, serta akurasi yang sangat dipengaruhi dengan kualitas sampel serta waktu pengambilan. Kemudian saran yang dapat saya utarakan ataupun sampaikan terkait PCR ini adalah yang pertama, peningkatan kualitas dan ketersediaan pengujian. Pelatihan tenaga kesehatan dalam ketepatan pengambilan sampel pada kondisi optimal seperti saat viral load tinggi. Dengan ketenaga kesehatan yang ahli, maka akan terjadi peningkatan akurasi hasil dari tes PCR tersebut. Dilengkapi dengan terjaminnya pasokan alat dan reagen yang mencukupi ketika dibutuhkan. Yang kedua, pengurangan kesalahan. Penyimpanan sampel sesuai standar wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari kontaminasi dari luar. Penggunaan media transportasi virus atau VMT yang stabil untuk mencegah degradasi dari RNA itu sendiri. Dan yang ketiga adalah manajemen ketersediaan. Produksi lokal kit PCR dan reagen untuk mengurangi ketergantungan impor, serta pengembangan metode PCR yang lebih cepat dan hemat biaya tanpa mengurangi akurasi.
Demikian presentasi dari kami SGDB 2 dengan judul Student Project PCR Diagnosis of Infection Disease COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.